فقال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال dan kata musannif dalil baharu. Silakan Ustaz Abdus Salam. Dan kata musannif dan dalil baharu alam ini yaitu melaziminya bagi sekalian arad yang baharu itu pada takdir jumlah sughra yang berkata ia bermula segala jirim itu melazimkan bagi segala arad yang baharu, dan katanya dan yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula pada takdir jumlah kubra yang berkata ia, dan tiap-tiap barang yang melazimkan yang baharu itu baharu. Maka jadilah tertib dalil itu seperti katanya, bermula segala jirim itu melazimi bagi segala arad, melazimi bagi segala arad yang baharu. Dan tiap-tiap barang yang melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Dan natijahnya bermula segala jirim itu baharu. Natijah artinya hasil akhir, kesimpulan. Natijah macam orang hendak mengambil santan kelapa, pergi ke pokok kelapa, kait kelapa, kupas buahnya, kukur, peras santannya, tapis. Hasil yang ditapis itu natijah. Setelah diurai, hasil yang terakhir itu natijah. Natijahnya apa katanya? Bermula segala jirim itu baharu. Itu kesimpulan. Bermula segala jirim itu baharu. Jirim sudah lewat kita membincangkannya. Jirim segala yang dapat dideteksi oleh panca indera, baik oleh perasaan tangan, perasaan kulit, pandangan mata, pendengaran telinga, atau perasaan akal. Perasaan akal. Itu semuanya tanda baharu. Lazimkan ini di dalam zikir, supaya zikir kita itu tak dapat diganggu-ganggu oleh syaitan. Kalau tak berzikir, setan pun tak minat nak mengganggu. Yang berzikir berminat dia mengganggunya. Lazimkan i'tiqad ini di dalam zikir. Segala jirim itu baharu. Segala yang dapat dideteksi oleh panca indera itu baharu. Yang dapat dirasa oleh kulit, dirasa oleh lidah, didengar oleh telinga, yang dapat dilihat mata, yang dapat difahami oleh akal, difahami akal. Macam suara angin mengembus-ngembus dari sebelah, entah sebelah mana, tak dapat saya menetapkannya, tapi ada rasanya. Ini jirim. Kalau dia mengaku
Abdul Qadir Jailani itu masih kedustaannya masih ringan. Kalau dia mengaku Wali Songo, kedustaannya masih ringan. Nanti pada saatnya dia mengaku inilah yang sebenarnya, yang maujud, inilah yang hak, inilah Allah. Kita tepis dengan amat mudah. Apa itu? Engkau masih jirim, masih dapat dideteksi oleh salah satu panca indera, bukan Allah itu. Bukan. Itu yang dimaksud. Kita lanjut dulu supaya lebih kokoh. Dan katanya, daripada gerak dan diam, dan lain daripada keduanya itu, bayan bagi segala arad yang baharu. Gerak, diam, selain gerak, selain diam. Itu bayan, uraian yang luas, bayan. Itu uraian yang detail, yang luas bagi segala arad yang baharu. Kalau masih bergerak atau kalau masih diam. Kalau masih ada arahnya, arah atas ke arah bawah, arah kanankah, arah kiri, dekatkah atau jauh, masih ada lagi arah, masuk dalam wilayah arad. Itu baharu. Jangan mau dikecoh, jangan mau terkecoh. Itu baharu. Dan hanya saja menentukan ia kerana gerak dan diam dengan mentasrihkan dengan keduanya, kerana bahawa melazimi segala jirim bagi keduanya itu daruriyah, mudah mendapat bagi tiap-tiap yang mempunyai akal. Itu daruriyah, melazimi apa tadi? Jirim, dapat dideteksi oleh panca indera. Itu masih daruriyah. Itu perkara makhluk yang ringan. Itu maksudnya. Itu ciri-ciri makhluk yang mudah dibuktikan kemakhlukannya. Itu maksudnya. Dan katanya, dan melazimkan bagi yang baharu itu baharu pula. Artinya, kerana bahwa yang melazimi akan sesuatu itu tiada sah bahwa mendahului ia akan sesuatu itu. Kerana jikalau mendahului ia akan dia niscaya bertepi, berlazim-laziman, dan yaitu menyalahi kehendak. Apa pula ini? Yang dia maksud ialah dalil baharu segala arad itu dipandang mana tadi? Nyata berubah-ubah. Kalau dapat berubah, pindah dari satu keadaan ke satu keadaan, itu tanda baharu. Sebelum kita duduk di sini, sebelum kita mulakan zikir ini,
Perasaan itu tadi belum ada. Belum ada lagi. Sesudah kita mulakan zikir ini, sudah masuk di angka 10.000, baru mulai kita terasa terangkat ke atas. Barulah dibawa kita ke tempat yang lebih tinggi, sehingga tinggal sudah seluruh makhluk di bawah. Barulah masuk kita menembus yang lebih tinggi, di mana makhluk tak pernah ada. Begitu fahamnya yang dimasukkan ke dalam fikiran kita. Barulah datang suara yang tidak dari atas, tidak dari bawah, tidak suara lelaki, tidak suara perempuan. Anal haq, sayalah Allah itu di dalam hati kita. Buang dia cepat-cepat. Di mana membuangnya? Dia masuk lagi di dalam takrir, arat takrir. Dia masih di dalam ruang waktu. Dia makhluk. Tadi tak ada dia, masa di bawah lagi kita, masih 8.000, 9.000, tak ada dia. Dari 10.000 lebih, baru dia ada. Arat takrir. Jangan terpesona. Itu maksudnya. Oleh karenanya, tidak dianjurkan orang mulazamah zikir kalau tak ada bekal. Tak dianjurkan itu. Karena akan besar kemungkinan dia nanti terpeleset. Bermula dalil baharu, segala arad itu dipandang akan dia berubah-ubah daripada wujud kepada adum, dan akasnya daripada adum kepada wujud. Itu dalil baharu, dari wujud ke adum, dari adum ke wujud, dan akasnya. Apa itu? Tadi sebelum sampai 10.000 tak ada terbang kita. Udah di atas 10.000 terbang. Terbangnya ke aras. Inilah aras, kata petugas. Teruslah ke atas. Kami tak dapat lagi menyertaimu. Teruslah. Jumpailah yang maujud. Dibawa petugas ke atas sehingga berjumpa dengan yang maujud. Inilah yang sebenarnya, yang punya makhluk itu. Apa jawabnya? Tidak. Karena yang punya makhluk ini tidak dapat diliputi oleh makhluk ini. Batas ruang waktu itu bahagian dari makhluk ini. Jadi kemanapun terbangnya tidak akan menjumpai yang punya makhluk ini. Itu yang dimaksud dengan bermula dalil baharu, segala arad itu dipandang akan dia berubah-ubah daripada wujud kepada adum, dan daripada adum kepada wujud. Tadi tak ada, sekarang ada makhluk.
Tadi belum sampai kita di sini, sekarang dah sampai makhluk. Tadi suara yang maujud ini belum ada, sekarang sudah ada makhluk. Suara ini dapat dikonsumsi telinga saya, makhluk. Suara ini dapat diarahkan oleh akal saya sebelah sana, tidak sebelah sana, sebelah atas, tidak sebelah bawah, makhluk. Jadi yang mana? Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang mana itu? Yang tak seperti apapun di antara yang ada. Itulah illallah. Itu yang hendak kita zikirkan. Biar jangan dikonsumsi syaitan kita. Berapa banyak orang makin lama dia berzikir, makin terbahak-bahak syaitan. Karena menjadi mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila dalam saat berzikir itu Pak, ada misalnya mengaku sebagai korin salah satu wali. Dia tidak mengganggu, cuman melihat gitu. Terus yang pertama, itu yang kedua, kalau ini kan udah masuk ke spiritual. Seringkali ada karomah-karomah yang mungkin kehendak Allah didapat oleh seseorang yang telah melakukan ini gitu. Bagaimana menyikapinya itu Pak? Di wilayah ini turun untuk mengukur orang-orang yang dilihat di wilayah ini, alatnya syariat. Cakap dia, perintah dia, anjurannya, ajarannya, semua ukurannya syariat. Lulus dalam syariat, ambil. Karena di sini, di wilayah ini, tidak kita hukum, tidak kita bezakan antara jin dengan malaikat. Karena ini wilayah batin, wilayah malakut, jabarut. Jadi yang menjadi ukuran, dia ini kawan apa lawan, dia ini baik apa buruk, anjurannya ini diambil apa tak diambil, ukurannya syariat. Kalau kata syariat tidak ada larangan, ambil. Kalau kata syariat dilarang, jangan ambil. Jadi disinilah makna daripada hakikat tanpa syariat batal. Syariat tanpa hakikat muhmal, sia-sia. Jadi tak ada masalah di wilayah ini, di wilayah malakut, jabarut, tak ada masalah. Asal cakapnya, anjurannya, ungkapannya, informasi yang diberikannya dalam syariat lulus. Itu dia. Kita lanjut dulu. Dan tiap-tiap barang yang ada ia seperti demikian itu, maka yaitu baharu. Dan natijahnya segala arad itu baharu. Arad yang mampu dideteksi oleh akal. Arad naik ke atas, arad sampai di langit 1, langit 2, langit 7, sampai di Sidratul Muntaha, di Ra'raful Ulia, itu arad. Jangan pernah ada di situ yang wajibal wujud. Jaga itu. Karena inilah wilayah
wilayah yang akan berbahaya bagi orang-orang beriman, sebab akan digelincirkan oleh syaitan. Kadang-kadang tak segan-segan syaitan ini berpuluh-puluh tahun menjadi orang alim di hadapan kita. Di hadapan kita secara jabarut, secara malakut, dia hadir. Jadi macam mana hendak mendeteksi dia ini Abdul Qadir Jailani apa bukan ini? Hendak mendeteksinya, kombinasikanlah syariat dengan hakikat. Ayat kursi adalah pemungkasnya senjata terakhir yang paling tak dapat didekati oleh iblis dan syaitan anak cucunya. Kalau ayat kursi dibacakan dengan menghadirkan rohnya. Jadi diuji dulu. Yang menamakan diri Abdul Qadir Jailani ini dengan ayat kursi yang hadir hati. Salawat adalah peluru paling tajam untuk melawan syaitan. Di beberapa hadis sahih dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca salawat dengan hadir hati untuk menguji orang ni, betul tak Nabi hadir ini? Ini sudah berkali-kali ini datang ke hadapan saya menamakan diri Nabi hadir ini. Setiap saya beramal, dia ini muncul Nabi hadir. Betul tak ini Nabi hadir? Karena kalau ditengok setan ni kita kokoh di dalam hakikat nafi itsbat tentang zat Allah tadi, dia tak ganggu kita dari situ. Dia ganggu kita dari orang-orang yang dikasihi Allah. Dia tidak menyatakan akulah yang hak, tak. Dia datang dari akulah Abdul Qadir Jailani, akulah Wali Songo, akulah Sunan Ampel, akulah ulama ini, syekh ini, syekh ini, syekh ini. Jangan mudah tergoda. Uji dia dengan kombinasi syariat yang hadir hati, atau dengan kata lain syariat yang bermakrifat. Dan ketahui olehmu, dalil baharu segala jirim itu terhenti ia atas isbatkan zaid atas segala jirim. Dan murad dengan zaid itu segala arat. Isbatkan segala arat atas segala jirim. Itu maksud dia. Arat tadi sesuatu yang dapat dideteksi oleh akal. Tetapkan dia sebagai makhluk. Itu yang dimaksud. Tetapkan dia sebagai makhluk. Bikin dulu di sini ketetapan. Asalkan dapat dideteksi oleh akal saya, itu makhluk. Bikin di sini. Bikin. Ulang-ulangi itu meletaknya. Mudah-mudahan datang keberkatannya, waktu datang syaitan mengganggu, keberkatannya hidup. Terutamanya dekat mati. Dekat mati. Bila matinya? Tak tahu. Karena tak tahu itulah. Ulang-ulangkan, letak di sini.
segala yang masih mampu dicerna oleh akal itu jirim, itu makhluk. Jadi tidak ada penglihatan, pendengaran, pemahaman yang mengacu kepada zat. Tidak ada. Itu bikin kuncinya di sini. Supaya putus asa iblis. Putus asa dia. Itu maknanya dalam metode berzikir yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, sunnah menghentak suara il, menekankan, mengulang-ulangi penekanan ma'rifat, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tuhan yang mana? Dah lewat kita bincang. Yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada. Hanya dia saja. Kecuali Allah. Hanya dia saja. Hanya Allah saja. Jadi yang dapat dicerna akal bukan dia. Yang dia tak dapat dicerna akal. Jadi Ustaz harus begitu berzikirkah? Tak, itu kaifiat, itu cara. Tak macam tu pun hasil pahala berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berlagu-lagu dia. Hasil. Orang itu kaifiat kok, cara. Tidak cara itu pun tak apa. Asalkan awak jangan menyeberang ke barisan juhala orang jahil yang tak mengerti apa-apa tapi ikut bicara banyak tentang apa-apa. Apa ini ustaz ni? Oh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jerit-jerit. Allah tu bukan peka. Biasa je lah la ilaha illallah, la ilaha. Biasa je lah. Allah tu bukan peka. Kenapa mesti jerit-jerit, bentak-bentak? Ada tak di kepala anda macam itu? Kalau tak ada, tak payah dibahas. Ada? Kenapa mesti membentak-bentak? Pertama ittiba', kita mengikut pendahulu kita. Hadir di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, di Sunan Abu Daud bahwa para sahabat yang berhaji zikir di padang Arafah, para sahabat yang salat Id di Makkah mendengarnya, kedengaran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dari Arafah ke Makkah. Berapa kilo itu? Jadi jangan sembarang ngomong. Apa ini? Emang Allah peka? Pelan je lah. Zikir meruntuh rumah ini. Orang ini tak mengerti masalah. Yang mau pelan-pelan, hadir hati, hasil zikirnya. Yang mau kuat-kuat, hadir hati, hasil zikirnya. Yang pelan-pelan sudah tidak disanggah lagi. Fazkurullah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang mau kuat-kuat, yang pertama dalilnya as-sahabiyyu, ijma' banyak, ijma' paling tinggi, ijma' sahabiyyu. Yang kedua, kalau kita analisa kitab-kitab sufi seperti
tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa perlu kuat? Kenapa perlu keras? Karena keras itu membangunkan syiar. Syiar itu dicatat sebagai muttaqin bagi pelakunya, kemudian ditakuti oleh iblis dan syaitan pengikut-pengikut. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma.